Halo teman-teman dan Ibu Guru, nama saya Minu Matulesi, saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Saya Prodi Informatika dengan NPM 12155201230008. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya akan membawakan materi tentang faktor komputer. Yang di sini ada 6 poin. Yang pertama ada sistem komputer secara umum, yang kedua ada peralatan masukan teks, yang ketiga peralatan penempatan posisi dan penunjuk, yang keempat ada peralatan output atau percetakan, yang kelima ada memori format dan penyimpanan, dan yang keenam ada batas kinerja interaksi manusia dan komputer. Materi yang pertama tentang sistem komputer secara umum. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya ada hardware, software, dan brainware. Yang pertama ada hardware, merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik, jadi perangkat ini dapat disentuh misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Hardware sendiri umumnya dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada input device, yang kedua ada output device, yang ketiga ada processing device, dan yang keempat adalah storage device. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software dapat diartikan juga sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi untuk menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Jadi software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik, dan dapat dikatakan juga bahwa software dapat digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Software dibedakan menjadi beberapa macam. Seperti yang pertama ada operating system, yang kedua ada program aplikasi, yang ketiga utility program, yang keempat ada programming language. Yang ketiga ada brainware. Brainware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brainware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi brainware merupakan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer. Pengguna komputer umumnya dibagi ke dalam 4 macam. Yang pertama ada programmer, yang kedua ada sistem analisis, dan yang ketiga ada administrator, dan yang keempat ada operator. Materi yang kedua adalah tentang perangkat masukan teks. Perangkat masukan teks adalah perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data dan mengirimkan data atau program dalam bentuk data digital untuk diproses oleh komputer. Berikut adalah jenis-jenis perangkat masukan teks. Yang pertama ada keyboard, yang kedua ada mouse, yang ketiga ada ROM device, yang keempat ada barcode scanner, yang kelima ada joystick, yang keenam ada mikrofon, yang ketujuh ada scanner, dan kedelapan adalah light pen, kesembilan ada webcam, kesepuluh ada digitizer. Ya, materi yang ketiga adalah peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Yang pertama ada mouse, yang kedua ada joystick, yang ketiga ada trackball, yang keempat ada layar sentuh, yang kelima ada light pen, yang keenam ada tabel digital, dan yang ketujuh adalah tombol kursor, kesembilan adalah mouse tombol atau key mouse. Materi yang keempat adalah peralatan output dan percetakan. Peralatan output dapat didefinisikan sebagai sebuah peralatan yang menampilkan keluaran atau hasil pemrosesan data mentah yang telah dimasukkan melalui perangkat input. Ada beberapa perangkat output bergantung dari jenis media yang ditampilkan seperti gambar, video, teks cetak, dan lain-lain. Jenis-jenis dari peralatan output percetakan, yang pertama ada monitor, yang kedua itu ada printer, yang ketiga itu ada plotter, dan yang keempat itu ada proyektor. Materi yang kelima ada memori format penyimpanan data. Memori sendiri adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Sedangkan format penyimpanan data adalah cara atau struktur yang digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan data. Contohnya seperti docx, doc, dan PDF. Docx sangat baik digunakan untuk aplikasi pengolah kata terbaru dan memiliki fitur yang lengkap. Yang kedua, doc sangat baik untuk digunakan pada komputer dan aplikasi tipe lama karena dapat kompatibel dengan komputer dan aplikasi dari tahun 1997. Dan yang ketiga ada PDF.
sangat baik untuk mengirim dokumen ke komputer lain dan dapat terlihat sama pada berbagai macam aplikasi pengolah kata dan aplikasi printer. Materi kelima yaitu tentang batas kinerja interaksi manusia dan komputer. Batas kinerja interaksi manusia dan komputer adalah yang pertama ada batas komputasi, yang kedua ada batas saluran penyimpanan, yang ketiga batas grafik, dan yang keempat kapasitas jaringan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.